Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan panitia di Platnas pada kesempatan hari ini, dan juga rekan-rekan peserta, saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku semuanya dari manapun asalnya. Alhamdulillah pada malam ini saya bisa datang memenuhi undangan dari rekan-rekan panitia dalam rangka melaksanakan rangkaian kegiatan di Platnas yang telah kita agendakan. Saya baru saja tiba tadi siang di Yogyakarta. Perjalanan dari Jakarta ke sini sangat melelahkan secara fisik tentunya, karena kita lewat darat, Pak. Dari mulai masuk tol dan juga jalan yang non tol itu semuanya kita lalui. Perjuangannya luar biasa. Ini menelusuri alam yang sangat indah dari perkotaan di Yogyakarta sampai ke tempat ini, luar biasa. Ini menjadi kesan tersendiri. Alhamdulillah saya ini mengisi kegiatan ini sebetulnya saking seringnya sudah lupa saya ini yang keberapa ini. Kalau di kelasnya kan di kelasnya 38 ya. Tapi saya tentu tidak dari awal. Yang pasti sudah puluhan diklat yang saya menjadi narasumber di kegiatan Lembakung ini. Bapak semuanya, barangkali hal yang pertama yang perlu kita untuk kita uraikan adalah perkenalan ya. Jadi kita agar ada ikatan emosional yang lebih kuat di antara kita kalau kita sudah saling kenal. Jadi kalau kita sudah terbangun ya ikatan emosional, maka secara otomatis nanti ikatan kekeluargaan kita, persahabatan akan terbangun dengan sendirinya. Karena satu hal yang perlu diingat oleh Bapak semuanya, yang pertama, Bapak semuanya ini sangat beruntung mengikuti kegiatan ini, karena nanti akan begitu banyak ilmu yang akan didapatkan, bukan hanya dari saya, juga dari rekan-rekan narasumber yang lainnya. Dan tidak semua orang mendapat kesempatan seperti ini, Pak. Gitu. Saya sudah menjadi narasumber sekian banyak diklat itu, dan saya sudah merasakan begitu banyak dampak positif yang dirasakan oleh rekan-rekan peserta dalam berbagai bentuk. Yang kedua, yang perlu Bapak ingat, bahwa di keluarga besar Lembakung ini hal yang paling penting adalah adanya sense of belonging, Pak. Rasa memiliki terhadap lembaga yang kita cintai ini. Itu yang akan membuat siapa yang bisa bertahan lama dan siapa yang bertahannya tidak bisa lama. Itu sense of belonging, rasa memiliki terhadap lembaga ini. Kalau sudah terbangun dalam diri Bapak sense of belonging, itu ukurannya sudah tidak bisa terbayar dengan materi, tidak bisa terbayar dengan hal-hal yang sifatnya duniawi lagi, Pak. Akan ada kepuasan batin tersendiri pada diri Bapak semuanya. Itu insya Allah akan didapatkan. Yang penting Bapak masuk ke lembaga ini dengan niat yang tulus, luruskan dulu niatnya, yang pasti semuanya itu demi kebaikan kita bersama. Itu yang perlu diingat oleh Bapak ya. Baik. Saya ini asalnya dari Jawa Barat, Pak. Aslinya orang Sunda. Nama saya tadi Endang Samsul Arifin. Saya lahir di Sukabumi, Jawa Barat. Tahu Sukabumi, Pak ya? Sukabumi itu perbatasan Bogor, Pak. Bogor, perbatasan Jakarta. Dari kampung halaman saya ke Jakarta itu sekitar 2 jam perjalanan. Dari kampung halaman saya di Sukabumi itu ke Jakarta itu sekitar 2 jam perjalanan darat. Kemudian saya tinggal di Bandung selama 14 tahun. Saya bertugas di Provinsi Aceh selama 7 tahun di Provinsi Aceh.
kemudian sekarang di Jakarta, dan itu semuanya dalam bidang ilmuwan. Saya mengajar di sejumlah kampus. Jadi di sejumlah kampus di Jawa Barat, di Jakarta, di Provinsi Aceh, saya mengajar dalam bidang hukum Islam. Itu bidang saya, Pak. Bidang hukum Islam, bidang hukum syariah. Hukum Islam ini luas kajiannya. Nah, saya menyelesaikan studi S3, meraih gelar doktor saya pada bidang hukum Islam tahun 2016. Jadi kira-kira sudah berapa? 6 mau 7 tahun yang lalu. Alhamdulillah saya telah berhasil meraih doktor saya di UIN Bandung. Nah, saat ini di Lembaga Indonesia saya mendapat amanah sebagai Direktur Hukum Syariah. Salah satu tugas pokok tupoksi saya, tugas pokok dan fungsi adalah menangani semua persoalan hukum yang terkait bidang syariah. Ini bidang syariah ini luas, Pak. Luas. Nanti akan kita kupas ya, Itu yang pertama, di Lembakum saya sebagai Direktur Hukum Syariah. Yang kedua, saya aktif di sejumlah organisasi karena saya dosen. Saya aktif di organisasi namanya PDRI, Persaudaraan Dosen Republik Indonesia. Ini organisasi dosen tingkat nasional. Anggotanya para dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Saat ini sudah sekitar hampir 20 provinsi kita punya kepengurusan, ya. Dan saya di situ menjabat di pengurus pusat sebagai wakil ketua umum. Kemudian berikutnya saya pun aktif di organisasi doktor. Jadi ada namanya Forsiladi, Forum Silaturahmi Doktor Indonesia. Ini adalah sebuah badan hukum perkumpulan para dokter lintas keilmuan dan lintas profesi, Pak. Karena dokter itu bukan profesi, dokter itu gelar akademik. Orang lulus kuliah S3, meraih gelar doktor, itu kan ilmunya jenis ilmunya banyak. Ada dokter bidang hukum, dokter bidang ekonomi, bidang politik, bidang agama. Nah, ini Forsiladi, Forum Silaturahmi Dokter Indonesia. Nanti Bapak dalam waktu santai barangkali bisa searching di Google Forsiladi, Forum Silaturahmi Dokter Indonesia. Ini adalah badan hukum perkumpulan para dokter lintas keilmuan dan lintas profesi. Saat ini sudah sekitar 16 provinsi kami punya kepengurusan. Ada Dewan Pengurus Pusat, ada 16 provinsi yang sudah dibentuk, sudah dilantik, dan saya di Dewan Pengurus Pusat saat ini menjabat sebagai Ketua Umum. Luar biasa. Tangan dong. Dan insya Allah yang akan menyusul berikutnya adalah Provinsi Yogyakarta. Jadi saya ketika datang ke sini hari ini itu sudah ada janji dengan sejumlah dokter dari berbagai kampus di Jogja. Insya Allah hari Ahad nanti mereka akan berjumpa dengan saya karena akan ada persiapan untuk pembentukan pengurus Forsiladi, para dokter tadi itu, Forum Silaturahmi Dokter Indonesia di Provinsi Yogyakarta. Insya Allah barangkali dalam beberapa bulan ke depan akan diadakan pelantikan. Provinsi Yogyakarta ini provinsi ke-17 berarti ya. Dan saya itu karena saya di pusat sebagai ketua umum, jadi saya langsung yang melantik ke semua provinsi itu, alhamdulillah. Terakhir kemarin saya ke Sulawesi Tenggara melantik organisasi kepengurusannya Forsiladi di Sulawesi Tenggara, di provinsi lain. Kalau Jawa itu Yogyakarta terakhir nih. Jadi Yogyakarta semua sudah terbentuk di Pulau Jawa ya. Pulau Jawa sudah terbentuk semua provinsi, dan yang menyusul berikutnya adalah Yogyakarta. Begitu juga provinsi lain di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Sumatera sudah kita punya kepengurusan. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, terus saya juga karena bidangnya adalah hukum Islam, jadi saya tentu aktif juga dalam bidang kegiatan keagamaan. Jadi saya aktif mengelola sejumlah tempat-tempat pengajian, ya. Karena bidang saya kan hukum Islam. Jadi dari mulai pesantren, begitu, ada pesantren mahasiswa di Bandung yang saya dirikan
Jadi itu pesantren isinya mahasiswa semua di Bandung. Di sekitar kampus UIN Bandung itu banyak pesantren Pak, isinya mahasiswa semua. Dan saya mendirikan salah satu pesantren di sana. Jadi isinya pesantren mahasiswa. Kemudian di sejumlah pengajian ya seperti itulah kegiatannya. Rutinitasnya mengisi ceramah dan seterusnya begitu, kajian-kajian termasuk ya kegiatan-kegiatan yang memang terkait dengan bidang agama. Rokok. Itu Pak. Rokoknya. Alhamdulillah ada juga pesantren yang nggak apa-apa. saya Ini bawa. aja nggak apa-apa. Hah? Ini aja. Itu kemudian saya juga aktif di Majelis Ulama Indonesia di beberapa tempat begitu. Dan banyak saat ini sangat banyak mengurus tentang persoalan waris. Makanya nanti saya akan berikan materi itu 2 judulnya kepada Bapak. Ada 2 materi. 2 materi ini yang pertama judulnya adalah Hukum Syariah di Peradilan Agama. Ini judul yang pertama. Hukum Syariah di Peradilan Agama. Yang kedua adalah materi judulnya Hukum Waris dalam Perspektif Syariah. Hukum waris dalam perspektif syariah. Nah, kalau kita mau coba uraikan waktunya, alokasi waktu Pak. Kalau untuk tema pertama, hukum syariah di peradilan agama ini tidak perlu waktu banyak. 30 menit cukup sebagai pengantar saja, pengenalan tentang hukum syariah di peradilan agama. Saya hanya butuh waktu 30 menit. Setelah itu barangkali akan sedikit saya buka jika ada pertanyaan begitu. Nanti yang akan lama itu adalah membahas tentang hukum waris. Hukum waris dalam perspektif syariah. Nah ini butuh waktu sangat lama Pak. Tapi karena waktu kita terbatas Pak, jadi tentu saya akan memilah tema-tema yang kira-kira penting untuk disampaikan. Karena gini Pak, saya itu rutin mengadakan pelatihan ilmu waris syariah itu. Waktu yang saya butuhkan untuk menjelaskan hukum waris dari A sampai Z itu membutuhkan waktu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Jadi kalau saya mengadakan pelatihan di tempat saya di sana, beberapa tempat itu saya membutuhkan waktu 3 hari 3 malam untuk menjelaskan hukum waris syariah dari A sampai Z, baru bisa tuntas. Jadi kalau malam ini panitia hanya memberi waktu kepada saya, misalnya 5 jam misalnya, itu tidak cukup. Begitu Pak, sebetulnya. Tetapi kita coba siasati agar ada gambaran besarnya bahwa Pak bisa mendapatkannya. Begitu. Kalau nanti mau gali lebih banyak tentang hukum waris, itu harus ada pelatihan khususnya. Butuh waktu 3 hari 3 malam Pak. Harus ada acara khusus itu. Gitu. Nah, jadi nanti materi pertama hukum syariah di peradilan agama cukup 30 menit. Setelah itu saya akan buka. Barangkali ada yang ingin bertanya tentang itu. Setelah itu kita masuk ke sesi kedua tentang hukum waris. Hukum waris ya nanti kita lihat waktunya lah ya. Nah, kemudian di sini kenapa ada papan tulis? Papan tulis ini diperlukan secara khusus dalam pembahasan hukum waris. Hukum waris itu Pak, itu membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi. Kalau Bapak nanti ketika saya menjelaskan hukum waris, Bapak melamun sebentar saja, saya jamin tidak akan paham. Begitu Pak. Hukum waris seperti itu. Ketika saya memaparkan hukum waris, tolong bahkan kalau hukum syariah peradilan agama tidak apa-apa, itu dicernanya mudah. Untuk hukum waris nanti, tolong Bapak simpan dulu pulpennya dan kertasnya, jangan menulis. Kenapa? Karena hukum waris membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi. Bapak kalau sambil nulis gitu, itu akan membuyarkan konsentrasi. Makanya saya setiap pelatihan ilmu waris tidak boleh ada yang pegang pulpen ataupun kertas. Bayangkan Pak, nulis aja nggak boleh. Karena ilmu waris itu membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi. Sebentar saja Bapak melamun, saya jamin tidak akan paham. Itulah istimewanya ilmu waris Pak. Makanya ilmu waris ini menjadi ilmu yang langka saat ini. Bapak jangan menganggap bahwa ilmu waris ini kan ilmu waris ini ilmu agama Islam nih Pak. Ilmu agama Islam, ilmu faraid, ilmu mawaris.
Bapak jangan menganggap bahwa semua ustadz itu paham ilmu waris. Tidak, Pak. Semua kiai mentang-mentang ini adalah ustadz, kiai, sering khutbah Jumat, sering isi pengajian, terus kita menganggap dia paham ilmu waris. Belum tentu, Pak. Saya sudah sering membuktikan. Ketika saya mengadakan pelatihan ilmu waris di kampung halaman saya, itu yang datang itu saya banyak kenal, ini orang ustadz semua di kampungnya. Ini orang ustadz, beliau suka khutbah Jumat, punya pengajian ibu-ibu. Ada beberapa ustadz, saya heran, kenapa nih para ustadz ikut kegiatan ini? Saya tanya, ternyata kata beliau, justru karena kami ustadz, Pak, di kampung kami tempat bertanya. Masyarakat kami misalnya membagikan warisan, ingin sesuai aturan agama, datangnya pasti ke ustadz kan? Ke ustadz. Dan persoalannya adalah kajian ilmu waris ini sangat minim, Pak. Termasuk di pesantren sekalipun. Saya 7 tahun mengajar di Provinsi Aceh. Bapak tahu ya, Provinsi Aceh itu sangat kental dengan syariat Islamnya. Di sana itu, Pak, sampai sekarang masih ada hukum cambuk. Karena memang dibolehkan oleh aturan di negara kita, ada keistimewaan tersendiri dalam aturannya. Sampai sekarang masih ada hukum cambuk, Pak, untuk tindak pidana tertentu. Ada aturannya. Saya sendiri pernah menyaksikan, Pak. Waktu saya pertama kali ke Aceh, dikasih informasi, Pak, nanti akan ada eksekusi hukum cambuk. Wah, saya bilang nih, menarik juga nih. Kapan? Jadi Pak, di sini itu katanya dilaksanakan eksekusi hukum cambuk itu setelah sholat Jumat. Jadi kalau ada eksekusi hukum cambuk, pada saat akan sholat Jumat itu diumumkan dulu oleh pihak pengurus masjid bahwa nanti setelah pelaksanaan sholat Jumat akan ada eksekusi hukum cambuk. Tindak pidananya macam-macam, Pak. Ada yang karena zina, ada yang karena minuman keras, ada yang karena judi, macam-macam. Itu kalau sudah ada eksekusi, itu ribuan yang nonton, Pak. Ribuan yang nonton. Wartawan banyak yang datang, wali kota sambutan dulu. Jadi jangan anggap langsung main cambuk, Pak. Tidak. Ada panggungnya, Pak. Seremonial. Ada panggungnya, ada sambutan wali kota, Pak. Gitu. Ada sambutan wali kota. Nanti acara yang cambuknya terakhir, gitu. Biasanya kalau dicambuk itu, ini yang dicambuk, kemudian ini yang mencambuknya, terus di sebelahnya ada dokter, didampingi oleh dokter. Karena harus ada dokter yang mendampingi. Ketika dicambuk, misalnya dicambuk harusnya misalnya 80 kali, contoh ya, baru 5 kali sakit dia, sakit harus berhenti dulu, Pak. Sakit berhenti dulu. Tapi bukan berarti dilepaskan, berhenti dulu, tunggu dulu. Nanti kalau udah siap, lanjut, siap, cambuk lagi sampai habis 80. Didampingi dokter di situ, Pak. Jadi seperti itu teknis. Saya pernah menyaksikan langsung dengan mata kepala saya sendiri karena 7 tahun saya di sana. Meskipun sekarang eksekusi itu sudah agak jarang, begitu ya. Di provinsi saya tidak ada kan, gitu. Terus di sana itu saat ini sudah tidak ada lagi lembaga keuangan konvensional di Aceh itu, Pak. Tidak ada. Jadi semua bank itu syariah semua. Di Provinsi Aceh sudah tidak ada lagi bank-bank konvensional. Semua bank syariah. Gitu. Kalau dulu kan selain bank muamalat tuh ada Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah. Cuman sekarang yang 3 ini merger kan. BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri sekarang menjadi BSI. Bank Syariah Indonesia itu gabungan 3 bank itu, Pak. Gabungan 3 bank. Nah, seperti itu. Asuransi di sana tidak bisa asuransi konvensional masuk. Yang hanya bisa masuk adalah asuransi syariah. Artinya yang ingin saya jelaskan adalah di Provinsi Aceh itu memang begitu kental, Pak, syariat Islam. Itu, pelaksanaan syariat Islamnya. Tetapi kalau bicara hukum waris sama, Pak. Banyak kelemahan. Gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hukum waris ini menjadi kajian yang langka, ya, bisa dibuktikan, Pak. Sekarang begitu banyak pengajian di mana-mana, dari mulai ceramah-ceramah ustadz sampai kajian ibu-ibu majelis taklim, pengajian begitu banyak kan, Pak? Di semua provinsi banyak. Kalau kita mau menghitung itu berapa persen masjid pengajian yang membahas ilmu waris, sangat jarang, Pak. Yakin itu. Di Yogyakarta, saya yakin juga sama. Karena itu sama, Pak. Jangankan di sini, di Provinsi Aceh itu begitu. Gitu. Jadi,
ini menjadi ilmu kajian yang langka karena memang itu sesuai dengan sabda Rasulullah. Dulu Rasulullah pernah menyampaikan bahwa ilmu yang akan pertama kali diangkat dari umat ini adalah ilmu waris. Makanya jadi ilmu yang langka, Pak. Gitu. Jadi nanti orang-orang yang paham ilmu waris ini makhluk langka, Pak. Gitu, Pak ya. Nah, seperti itu. Oke, baik, itu sedikit pengantar tentang ilmu warisnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama. Hukum syariah di peradilan agama. Pertama saya ingin bertanya kepada Bapak-Bapak. Apa yang terpikir di benak Bapak-Bapak ketika mendengar kata pengadilan agama? Pak, saya. Kalau Bapak mendengar ada kata pengadilan agama, apa yang terpikir? Perceraian. Apalagi, Pak? KUA. KUA. Oke, apalagi? Perceraian, KUA, apalagi? Konsultasi boleh. Apalagi? Perceraian, KUA, terus apa lagi? Gono gini? Oh iya, waris betul ya. Apalagi? Rujuk, yaitu masa rumput, Pak. Apalagi? Itu aja ya? Hah? Ya banyak baru disebutkan, Pak. Agama. Perdata agama. Hah? Iya. Iya. Jadi ketika kemana-mana saya tanya, apa yang terpikir kalau mendengar kata pengadilan agama, maka jawaban pertama pasti perceraian. Semua tempat itu, Pak. Itu, Pak. Semua tempat perceraian. Apakah itu salah? Tidak. Tentu sangat benar. Karena memang itu salah satu fungsi dan tugas pokok dari pengadilan agama. Tapi kalau diingat begini, Pak, sebetulnya pengadilan agama itu bukan hanya mengurus itu saja. Ada banyak kewenangan pengadilan agama yang mungkin barangkali bagi kita masih agak-agak kurang dikenal ya. Kalau tadi kan perceraian itu kan berarti bab perkawinan ya. Rujuk masuk anak angkat. Ya, rujuk masuk di situ. Berarti tadi anak angkat segala macam. Terus tadi waris ya kan di situ. Kemudian termasuk yang tadi saya bahas, Pak, tentang sengketa ekonomi syariah.